Hai semuanya, malam ini aku akan nge-share kegiatan rutin aku setiap malam setelah menjadi ibu rumah tangga. Walaupun kadang suka kelewat ya, aku mau share skincare yang aku pakai. Kebetulan saat ini aku lagi pakai ini dari G2G. Ini untuk pencuci mukanya dan ini untuk skincare rutin di malam hari. Nah, yang pertama, ayo kita lakukan cuci muka. Nah, biasanya sebelumnya aku tuh pakai double cleansing ya. Double cleansingnya aku pakai Garnier yang warna biru, tapi kebetulan udah habis. Nah, langsung aja sekarang kita cuci mukanya. Nah, setelah selesai cuci muka, jangan lupa kita keringin. Setelah dikeringin, aku pakai serumnya yang Peach Retinol Serum ini. Buat kalian yang nanya reviewnya, kalau di aku ini cocok ya teman-teman, karena kan kalau skincare itu harus dicoba ya. Tuh di sini ada flek hitam, udah agak mudar ya flek hitamnya. Nah, udah pakai serumnya, kita tunggu sebentar. Terus kita pakai ini retinol moisturizernya. Nah, untuk si retinol ini, paket retinol ini aku pakainya seminggu 3 kali teman-teman, jadi gak sering gitu ya. Nah, kalau untuk siang harinya jangan lupa kita pakai sunscreen. Untuk sunscreennya aku pakai dari Unitari ya, ini juga udah mau habis. Nah, aku biasanya skincarean ini kalau anak-anak udah tidur ya. Soalnya kalau anak-anak belum pada tidur tuh gak akan benar. Mereka pasti ngarewong. Selesai. Segitu aja. Aku tuh gak banyak-banyak skincare rutinnya, karena yang penting tuh saat ini tuh dipakai ya. Soalnya percuma kalau misalnya kita tuh punya skincare banyak tapi gak kepake. Nah, setelah itu untuk body care-nya aku pakai ini Marina. Pakai Marina, teman-teman. Nah, sekarang aku tuh udah mulai bisa merawat diri lagi ya, setelah melewati masa bayi newbornnya Anzara. Karena waktu itu tuh dia tuh bener-bener full ASI, dan memang yang ASInya tuh ngegantung. Jadi aku tuh boro-boro buat skincarean ya. Jadi kalau ada waktu luang tuh biasanya aku pakai buat makan, buat istirahat. Nah, sekarang tuh lagi ada waktunya gitu. Nah, setelah ini baru aku akan melakukan kegiatan ibu-ibu di malam hari, yaitu biasa kerjaan rumah yang ketunda. Nah, sekarang tuh aku mau lipet-lipet baju teman-teman. Jangan kaget ya teman-teman kalau lihat ini ruang setrika aku, ruang bajunya anak-anak itu memang seacak-acakan ini, karena aku tuh udah beberapa hari nyuci dan gak keburu di setrika atau dilipat lagi. Setelah memiliki anak 3, aku tuh gak pernah yang namanya nyetrika baju, itu jarang banget ya. Jadi kebanyakan itu aku cuci kering langsung aku lipetin ke dalam lemarinya. Soalnya kalau ditumpuk-tumpuk itu nanti jadinya malah numpuk kayak gini teman-teman. Karena kalau nyetrika itu kita harus punya waktu luang ya. Apalagi aku punya 3 anak kecil atau 3 toddler. Harus bener-bener hati-hati sama yang namanya setrikaan. Soalnya itu bisa bahaya banget buat mereka. Buat kalian yang lagi dengerin video ini, jangan salpok ya sama backsound suara mereka yang lagi pada main. Karena kehidupan aku tuh nggak jauh dengan mereka ya teman-teman.
Oke, lanjut kembali ke video ini. Nah, ini aku mulai untuk ngelipetinnya satu persatu dan aku tumpuk dulu ya sesuai sama kategorinya. Ini tuh ada bajunya Anzara, kakak dan adik. Jadi aku pisahin dulu satu persatu kayak gini. Nah, ini aku kerjain sekitar jam 10 malam ya teman-teman, setelah mereka itu pada tidur. Soalnya kalau mereka nggak pada tidur, belum pada tidur, itu gak akan bisa setenang ini buat ngerjainnya, karena ini tuh udah yang namanya PR banget ya. Kalau nggak kita langsung lipat dan masuk ke lemari, takutnya berdebu lagi, jadi nggak wangi lagi. Kalau kalian tim yang mana nih? Tim yang setrika atau langsung lipat bajunya ke dalam lemari? Kalau aku tim kering langsung lipat ke lemari ya teman-teman. Jadi nanti nyetrikanya tuh pas mau dipakai aja. Ini jangan kaget ya, kok aku banyak banget cuciannya, karena anak aku tuh 3 dan masih pada kecil. Jadi mereka tuh sering banget ganti baju, karena bajunya tuh sering ganti, sering kotor, karena main, karena makanan dan lain-lain. Dalam satu hari itu satu anak bisa menghabiskan 3-4 setel baju ya. Apalagi anakku yang bungsu itu sering banget ganti bajunya. Teman-teman, apa kalian udah mengerjakan pekerjaan melipat baju ini juga di rumah? Kalau misalnya kalian masih males dan masih mandangin kerjaannya, ayo kita kerjain sama-sama bareng aku teman-teman, sambil lihat video ini supaya kita tambah semangat buat mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ini tuh aku langsung pisahin aja ya satu persatu. Nanti kalau udah dipisahin satu persatu, kita kan gampang ya masukin ke lemari sesuai kategorinya. Ini baju siapanya. Ini tuh sebenarnya bajunya udah gak ketampung ya teman-teman. Ini udah banyak banget. Aku tuh udah harusnya beli lemari lagi yang baru, tapi belum ada rezekinya ya untuk ke situ, karena saat ini alokasi keuangannya masih ke yang lain. Tapi aku tetap nabung dan tetap berusaha, tetap ikhtiar untuk punya lemari baru. Soalnya ini baju anak-anak tuh udah gak ketampung banget. Bahkan ini rigennya aja tuh udah gak cukup gitu buat bajunya si adek ya, buat bajunya si bungsu. Nah, kalau kakak-kakaknya ini mereka ada lemarinya, lemari plastik gitu. Itu pun kayaknya udah mulai harus dipisah karena bajunya udah mulai banyak ya. Dalam arti kan ke anakku yang pertama itu udah masuk sekolah. Nah, seragamnya juga udah ada beberapa, dan juga udah mulai masuk ngaji di tempat ngaji Al-Quran gitu ya. Jadi ada koleksi-koleksi baju muslim dan kerudung. Nah, itu tuh udah mulai gak ketampung. Nah, kalian lihat kan ada rigen di belakangku ini yang udah numpuk banget. Ini tuh adalah tumpukan dari selimut atau baju-baju yang dibuang sayang gitu ya. Masih bagus tapi udah gak cukup. Nanti aku pilihin lagi. Ada beberapa baju yang bisa nurun ke adeknya, atau udah mau aku kasih aja ke orang lain. Nah, beberapa waktu lalu aku tuh sempet ya jalan-jalan sendiri ke Informa untuk nyempetin diri untuk lihat-lihat lemari untuk anak. Itu lucu-lucu banget teman-teman. Nah, masih aku ikhtiarin dari sekarang ya. Mudah-mudahan aku bisa kebeli lemari untuk anak-anakku, dan juga untuk aku sendiri pun lemarinya kayaknya udah harus diganti ya. Karena lemarinya tuh bukan bisa dibilang lagi, dan memang udah rusak ya pintunya, karena keaktifan dan keajaiban tangan anak-anakku yang Masya Allah tabarakallah, calon orang-orang sukses dan pinter ya. Dan sekarang tuh aku belum ada rencana ya, udah ada rencana tapi belum ada rezekinya untuk beli lemari baru. Jadi aku masih pakai juga ya, walaupun pintunya udah rusak tapi itu masih bisa dipakai untuk nyimpan baju aku dan suami, minimal supaya nggak berantakan gitu. Dan untuk beli pun aku masih kayak mikir gitu ya, takutnya lemarinya tuh rusak lagi, karena masih ada generasi si bungsu nih ya yang aktif, karena mereka tuh kayaknya gregetan gitu sama yang namanya pintu lemari. Nah, ini pun
pintu lemarinya pun aku kan pakai yang geser gitu ya, jadi sebenarnya nggak rusak semua, cuman aku sengaja copotin aja si pintunya supaya mereka tuh nggak main geser-geser pintu karena ngeri banget ya teman-teman, takut kejepit gitu ya. Akhir-akhir ini 2 bulan terakhir ini aku tuh kayak kedul banget buat upload video, buat ngedit video, karena kemarin kita tuh habis melewati bulan puasa ya. Nah aku tuh sebenarnya rekam video ini tuh sebelum bulan puasa, dan aku bisa mengerjakannya ini setelah lebaran teman-teman, karena saat bulan puasa tuh aku bener-bener hektik yang gak bisa bener-bener gak bisa nyentuh aplikasi edit video ya, karena aku tuh sibuk, soalnya ibuku dan orang-orang rumah yang biasanya bisa aku titipin anak-anak tuh lagi pada puasa, jadi aku tuh gak tega gitu. Anak-anakku lagi super aktif banget, apalagi yang bungsu ini lagi jalan-jalan ke sana kemari terus, jadi harus benar-benar diperhatikan karena takut amit-amitnya jatuh apa gimana ya gitu. Jadi aku memutuskan untuk dipending dulu aja. Nah sekarang tuh aku baru bisa melanjutkan lagi edit videonya. Mudah-mudahan aku semangat terus ya teman-teman, gak melempem semangatnya. Nah setelah ngobrol-ngobrol ini gak kerasa ya udah mulai tinggi ini tumpukan baju yang aku lipet-lipet ini. Sejauh ini aman, anak-anakku juga belum pada bangun ya, mereka masih pada tidur, jadi aku tuh gak kagok buat beres-beresnya gitu. Nah kalau beres-beres malam-malam gini tuh sebenarnya harus bener-bener niat lillahi ta'ala teman-teman, soalnya kita tuh sebenarnya kan badannya udah capek ya seharian ngurusin anak, tapi aku tuh kayak udah ini gak bisa dibiarin lagi karena udah numpuk banget. Ini takutnya bau gitu ya, dan kotor kena debu juga baju-baju anakku. Jadi aku memutuskan dan meniatkan buat lanjut aja aku beresin. Nah ini udah lumayan numpuk dan takut tiguling ya ininya tumpukan bajunya, jadi kayaknya aku mau masukin dulu ke tempat bajunya anakku sesuai dengan kategorinya punya siapa-siapanya. Nah ini aku beresin dulu punya baby Anzara, aku masukin dulu aja dan aku rapihin dulu sebelumnya, karena ini tuh karena bekas ngambil tuh langsung cabut aja ya, jadi pada berantakan gitu. Nah kalau Anzara ini bajunya masih aku simpan di dalam Regen ya, dan udah mulai meluap. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan aku bisa segera beli lemari buat anak-anakku. Nah untuk penyimpanan bajunya aku tuh sebenarnya pakai metode KonMari ya teman-teman. Jadi metode KonMari itu gini cara nyimpen bajunya itu, jadi bukannya ditumpuk ke atas tapi ke samping, dan ini tuh sangat membantu untuk aku yang terbatas storage-nya, jadi bisa nampung baju banyak dan enggak terlalu berantakan. Tuh space pinggirnya ini pun ini masih bisa dipakai buat nyimpen kayak jaket gitu ya teman-teman. Nah ini bajunya anak-anakku yang 2 ini aku simpen di sini, jangan salpok ya sama lemarinya yang berdebu. Aku masih belum sempet buat lap-lap lemari ini, tapi nggak apa-apa ya udah ya, kita lanjutin aja beres-beres bajunya, masukin baju yang udah dapat ngelipet tadi ke dalam lemari ini. Nah ini pun sama ya, aku beresin dulu teman-teman. Keunggulan metode KonMari ini ya enaknya tuh dia jadi nggak terlalu berantakan ya. Sekalinya berantakan itu kita tuh cukup kayak dirapihin lagi aja kayak gini gitu ya. Kalau misalnya yang ditumpuk ke atas itu kan kayaknya harus diulang dari awal gitu teman-teman, harus diudulkan sadayana isi lemarina baru bisa kita beresin. Tapi kalau metode KonMari tuh kayak gini teman-teman, jadi kita cukup dibariskan aja bajunya. Nah untuk cara lipetnya supaya nggak amburadul dan nggak tiguling ya, jadi si bajunya tuh bisa berdiri walaupun udah nggak full gitu, nggak terapit sama baju yang lain. Itu ada metodenya. Nah untuk metodenya kalian bisa lihat ya di YouTube.
cara melipat metode KonMari, ataupun nanti insya Allah kalau aku ada waktu aku bisa kasih tutorialnya buat cara melipat baju dengan metode KonMari. Nah, alhamdulillah ya udah selesai aku lipat-lipat bajunya. Nah, setelah itu kayaknya aku mau langsung istirahat, tapi pas mau istirahat aku lihat ini di depan masih ada berantakan ya. Aku beres-beresin dulu karena kalau nggak diberesin ini besok pasti nggak akan keburu. Aku beresin aja dikit-dikit karena ini ada sampah-sampah yang mengganggu ya, bekas anak-anakku dan bekas paketan-paketan yang dateng. Nah, sekarang aku mau masukin dulu ini kayak mangkok, gelas, atau piring yang bekas pakai. Aku mau simpan dulu di tempat cuci piring, dan juga sampah-sampah besarnya ini aku mau masukin dulu dan mau langsung aku buang nanti ke tempat sampah biar besok tukang sampah yang datang pagi itu langsung diambil gitu, dibuang. Nah, ini bekas skincare anakku ya, langsung aku simpan ke tempatnya. Dan ini juga tadi ini tuh adalah bekas nyapu aku tadi di kamar, aku nggak sempet langsung buang, aku tumpukin dulu aja di depan. Nah, sekarang mau langsung aku beresin dan langsung aku buang, teman-teman. Setelah ini aku akan langsung membuang sampah ke tempat sampahnya juga, sampah-sampah besarnya. Nah, oke teman-teman, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja ya, karena udah waktunya aku untuk istirahat juga. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai dan juga setia nontonin channel aku. Dan buat kalian juga yang udah support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe, makasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.